Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanana muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video dari Pak Syafiq Riza Basalamah. Kemudian nanti kita akan menanggapinya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Enaknya hari terakhir, sarapan terakhir di Aqsa, pecel sama karedok sama apa ini? Enggak ada. Apa ini? Ini pecel Palestina. Nah, kayak gini modelnya. Nih, lihat ada keju, ada yogurt, ada tuna. Ini lombok apa? Paprika. Paprika. Ini yang anak kemarin ngomong. Namanya jarjir. Coba cari. Manfaatnya apa? Jarjir itu? Kita dikata, kalau alimatin nisa mafil jarjir. Atau orang Arab nih, kalau perempuan tahu apa manfaatnya jarjir, oh ditanam di bawah ranjang mereka, kata dia. Coba cari apa manfaatnya jarjir. Bismillah. Kalau kita melihat di dalam videonya Pak Syafiq Riza Basalamah itu, kalau kita lihat atau kita perhatikan, dia dengan bangganya memakan makanan itu dan memamerkannya kepada halayak dengan ya di sosmednya itu ya. Apakah sebenarnya ini pantas orang ustadz yang katanya mengikuti manhaj salaf, kemudian dia memamerkan makanannya yang seperti itu? Tentu makanannya itu makanan yang enak. Tidak gampang orang-orang biasa memakan makanan seperti itu. Atau misalnya orang-orang yang tidak punya memakan makanan yang enak seperti itu. Saya kira itu tidak gampang. Kemudian sebenarnya hukumnya bagaimana? Hukum memamerkan makanan di sosmed itu. Saya pertama akan menampilkan salah satu video dari Ustadz Wahabi Salafi juga yang ada di Arab Saudi. Dia ini juga membahas tentang masalah bagaimana seseorang atau hukumnya seseorang yang memamerkan makanannya di sosmed. Seperti apa videonya, kita saksikan ya. فإذا كان العبد في تمر وماء وشيء يسير من النعماء توعد بالسؤال عنه يوم القيامة، فكيف بحال الناس اليوم وهم يتلذذون بأنواع من المآكل والمشارب؟ وكيف حالهم وهم يتفاخرون بنقل صورها وذكر أسمائها وتعدادها في وسائل التواصل الحديثة، فينسون شكر الله وينسون حظ الفقراء. والعاقل إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة تمتع بها على طريق شرعي. ومن مآخذ الأحكام في الحلال والحرام الحذر من كسر قلوب الفقراء، وهذا أمر ضاع بأخره، ولا سيما في جناب النساء اللاتي صرن يتفاخرن بأنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات وينشرنها في هذه الوسائل، وكذلك شاركهم كثير من الرجال. Kalau kita lihat atau yang saya pahami atau saya ringkas begini dalam penjelasan Syekh Wahabi tersebut, bahwasanya pada era sekarang ini banyak orang yang membangga-banggakan terhadap makanan yang dia makan atau nikmat makanan yang Allah berikan padanya, kemudian mereka itu memostingnya di sosmednya mereka. Sehingga orang yang seperti ini nanti orang ini bisa lupa untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala yang diberikan padanya. Kemudian kedua, ini dapat menyakiti pada hati orang-orang fakir begitu. Allah Ta'ala itu memerintahkan orang-orang muslim itu untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diberikan padanya itu dengan cara yang syariat atau dengan cara yang halal begitu. Lah, intinya penjelasan dari Syekh Wahabi tersebut yang ada di Timur Tengah atau di Arab Saudi itu, ya memajang makanan atau posting makanan itu nggak boleh begitu. Karena inti yang saya setuju dengan pemahamannya adalah nanti dapat menyakiti kepada hati orang-orang yang tidak punya. Orang yang tidak punya atau jamaah dari Pak Syafiq ini melihat Pak Syafiq makan dengan makanan yang enak seperti itu, kan hatinya juga pengen untuk makan hal itu atau makanan itu, kemudian tidak bisa. Kan ini menyakiti pada hatinya mereka. Dan Pak Syafiq ini katanya dia mengikuti manhaj salaf. Apakah ulama salaf pernah melakukan seperti itu, makan kemudian diposting, atau makan makanannya kemudian dipamerkan kepada manusia?
Saya kira kan tidak seperti itu. Maka ini kontradiksi menurut saya. Di sebagian tempat Pak Syafiq ini menggaungkan, ayo kita harus mengikuti ulama salaf. Tapi pada satu sisi yang lain yang dia malah menentang ucapannya sendiri. Pamer makanan ini sangat parah menurut saya. Maka teman-teman di luar Salafi Wahabi ini atau kami ini yang mendang Wahabi Salafi Wahabi ini, ya Wahabi Salafi ini ya merasa tertawa dengan ustadz-ustadznya mereka. Mereka selalu menggembor-gemborkan ikut manhaj salaf, tapi ada beberapa atau pekerjaan mereka itu yang tidak sesuai dengan sunnah, yang merupakan itu sebenarnya vital untuk diikuti seperti itu. Ya salah satu contoh seperti tadi, memamer makanan ini kan, memamerkan makanan di sosmed ini kan tentu ulama salaf tidak melakukannya. Betapa sakit hatinya jemaahnya Pak Syafiq ini ketika Pak Syafiq memakan makanan yang enak dipamerkan. Ya dengan bahasanya seperti konten kreator, makanan itu kan jemaahnya juga pengen seperti itu. Karena makanan itu menurut saya makanan yang bagus, atau kita bisa sebut ya mungkin ya mahal atau istimewa. Karena saya sendiri pun belum pernah makan makanan itu. Kemudian kalau kita melihat ada salah satu hadis begini ya. Diceritakan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutabariyani la yujabani wa la yukaluh ta'amuhuma. Arti dari mutabariyani adalah al-mutafakhirani fil dhiyafah. Jadi ada dua orang yang mereka ini berbangga-banggaan dengan tamunya mereka. Jadi tamu yang datang kepada mereka itu mereka suguhi makanan yang bermacam-macam, agar mereka itu tamu-tamu mereka tahu bahwasanya ini saya punya banyak makanan, ini saya kalau makan yang enak begitu. Artinya mereka memamerkan makanan kepada tamu-tamunya. Maka apa perintah kata Rasulullah, wala yu'kalu ta'amuhuma. Makanan kedua dari orang ini tidak boleh dimakan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan begini, qala al-Imamul Ahmad bimakna al-muta'aridaini bidiyafati fakhran wa riya'an. Jadi kedua orang tadi menyuguhi tamunya dengan beraneka macam makanan atau dengan bermacam-macam makanan itu tujuannya fakhran wa riya'an. Ya karena bangga dan karena ingin riya gitu, ingin melihat oleh manusia. Loh ini makanan saya enak. Oh ini saya ini misalnya bahasanya itu mampu dan yang lainnya begitu. Ya intinya ya pamer kayak gitu. Ya dengan gaya sekarang seperti apa? Ya dengan memamerkan di sosmed begitu. Ketika kita makan makanan yang enak gitu dipamerkan di sosmed. Kalau bahasa begini, kalau mie ayam mungkin yang dipamerkan itu mungkin gak ada masalah menurut saya. Karena semua orang bisa memakan mie ayam begitu. Meskipun ini sebenarnya tidak layak juga dilakukan oleh seorang ustadz. Tapi ini adalah makanan yang menurut saya makanan enak begitu. Yang tidak semua orang bisa makan makanan yang diposting atau yang dipamerkan Pak Syafiq itu. Yang intinya menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Syafiq itu ya sangat tidak dianjurkan atau tidak pantas begitulah, memamerkan makanan seperti itu. Meskipun tujuannya hanya ingin memosting di sosmed, tapi ini kan seorang ustadz dan ulama, dia penganut manhaj salaf, yang tentu ulama salaf tidak melakukan hal itu. Kemudian melihat hadis tadi seharusnya memang ba'is daripada orang yang tidak boleh dikatakan oleh Rasulullah untuk makan makanannya itu kan ba'isnya fakhron warian, karena pamer begitu atau bangga begitu. Ya tentunya seperti video yang disampaikan atau diupload oleh Pak Syafiq itu kan tidak akan lepas dari fakhron warian begitu. Begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang tanggapan kami terhadap video di Pak Syafiq itu. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.